Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi di sini kita wabarakatuh. bisa bertemu untuk pertama kali di Tuweb kedua. Setelah kemarin ada Tuweb satu dari Prodi, sekarang Tuweb kedua. Nah, nanti hari ini kita akan membahas tentang transformasi data. Terus nanti jika perlu kalian ada kendala tentang pengerjaan tugas kemarin, nanti akan saya koreksi. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa didiskusikan. Nah, nanti jika ada kendala bisa disampaikan juga. Deadline-nya tanggal berapa kemarin tugasnya? Sudah dicatat? Tanggal 11 Mm-mm. jam 3. Jadi mumpung masih ada kesempatan, nanti kalau ada kesulitan, misal nih kalian terpaksa, aduh pas sibuk banget. Jadi ini untuk selanjutnya ya, pas sibuk banget, belum tentu, aduh tugasnya belum selesai. Yang penting upload dulu seadanya. Misal karena waktunya mepet, tugasnya belum selesai nih. Baru setelah itu menghubungi saya, Pak, saya minta revisi karena tugas saya belum maksimal apa-apa. Gitu bisa. Oke? Nah, yang tidak bisa, jika kalian belum upload tugas sebelum deadline, tapi sudah lewat deadline, baru ngomong ke saya, Pak, saya belum sempat ngumpulkan, sekarang sudah lewat deadline. Nah, saya juga tidak bisa bantu kalau seperti itu, karena by system saya tidak punya akses. Kecuali kalau kalian sudah submit, revisi, baru bisa. Oke, gitu ya, diinget-inget ya. Aman? Sip ya. Aman. Oke, saya share Mantap. screen dulu. Karena tugas ini juga sangat penting yang akan mempengaruhi kalian nanti lulus atau tidak itu juga dari tugas. Sebagian besarnya juga dari tugas itu. Gitu. Oke. Sebentar. Oh, ini. Wah, data saya apa sudah terpindah ya? Sebentar deh. Saya coba running dulu. Oh, jangan lupa setiap ada diskusi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan diisi ya di mana namanya di e-learning biar nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti saya jawab di sana atau jika ada hal lain yang perlu kalian tanyakan terus perlu urgent atau apa bisa dikirimkan lewat apa namanya langsung kirim data pribadi apa message pribadi ke saya juga boleh. Sebentar, ini file saya kok banyak yang, aduh, apa ke reset ya? Sebentar saya lihat dulu. Dari gabungan. Saya lagi ada proyek nulis soalnya, jadi ini mesti hmm, apa ke reset ya tadi. Datanya ada yang hilang ini mesti. Akhirnya nggak kebaca sebentar. Sampai nah, hilang semua. Sebentar. Iya. Hmm. Coba sebentar ya, saya cek dulu. Saya karena belum cek file saya ini ternyata
dataset saya kok hilang. Sebentar. Saya cek dulu. Kita lanjutkan ya, saya share screen dulu. Saya sudah tahu permasalahannya kenapa. Ini nanti bisa buat praktik juga ketika kalian menghadapi error kayak gini. Tadi kalau saya running itu kan tidak bisa, filenya tidak bisa dibuka ya. Jadi hal pertama yang kalian lakukan, kalian bisa melihat di sini. Ini adalah path di mana jalur filenya kalian simpan. Jadi tadi saya sudah cek satu-satu, ternyata ada perubahan penamaan tuh. Ada satu aja nama yang terlewat sehingga tidak bisa dibuka. Nah, akhirnya ketemu solusinya ini. Sudah ketemu, jadi dipastikan bahwa path-nya ke file yang ingin kalian akses itu benar. Kalau tidak, nanti tidak akan terbuka. Nah, sekarang ini tadi sudah. Ini adalah salah satu contoh kita building data CSV. Ini contoh sederhananya aja. Misalkan saya membuat data dengan nama sales, kemudian saya buat data frame menggunakan fungsi data frame. Di situ ada bulan, ada sales A, sales B, kemudian ada ads A, ads B, sama total visitornya untuk bulan-bulan yang kita pilih itu berapa aja. Kemudian saya bedakan menjadi di sini ada data sales, kemudian ada data e-commerce, kemudian ada data IoT, dan di sini ada data finance. Nah, semuanya sudah. Nah, kalau kita sudah punya data dalam bentuk CSV, pertanyaan selanjutnya kan kita harus bisa membaca datanya tuh. Nah, kita baca menggunakan fungsi read.csv. Akhirnya muncul, ini adalah data yang sudah saya buat secara random tadi. Ada bulan Januari sampai Desember. Kemudian nanti masing-masing datanya ada sales A, sales B, dan seterusnya. Sudah kita generate tadi. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan menggunakan data ini untuk praktikum kita. Nah, oke. Harus dicek dulu setiap kalian memiliki import data ini. Ini kan membaca data, datanya yaitu sales data.csv. Kalian cek apakah benar dimensinya adalah 12 kali 6. Barisnya ada 12, kolomnya ada 6. Dicek tadi sesuai di atas. Nah, kalau sudah benar, bulannya ada 12, kemudian kolomnya ada apa aja, dicek. Di situ tadi kan ada 6 ya. Ada bulan, ada sales A, ada sales B, ada ads A, ada ads B, sama visitors. Berarti benar nih. Datanya udah cocok nih. Nah, di situ ada keterangan integers. Apakah benar nih semua datanya integers? Berarti bisa kalian cek benar apa enggak. Nah, kalau sudah terlihat bahwa datanya ini memang benar dan sudah cocok, baru kalian bisa melakukan analisis selanjutnya nih. Mau mencari informasi tentang apa gitu. Misalkan di sini sales bulannya saya ubah menjadi data numerik. Saya menggunakan fungsi as.numerik sehingga data-data yang ada di bulan itu semuanya berubah numerik. Nah, ini juga sama. Tadi kan kita punya data sales, punya data e-commerce nih. Nah, juga sama ya. Berarti kita apa namanya? Kita baca lagi menggunakan fungsi read.csv tadi. Kita cek lagi dimensinya apakah benar 200 kali 6. Di situ ada transaksi ID, ada kategori, ada jumlah, ada harga, ada rating, dan juga ada waktu check out. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan data ketika kalian memiliki data hasil penjualan misalkan. Di situ ada mulai dari transaksi ID-nya apa, kategorinya apa, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ini, kita lanjutkan membaca data IoT tadi, kemudian juga membaca data. Nah, ini yang saya sebut error tadi karena memang filenya ternyata sudah saya pindah, tapi penamaannya masih belum saya ganti. Ini sudah diperbaiki. Nah, akhirnya terbaca. Begitu juga untuk yang data finance. Oke. Setelah kita cek dari masing-masing datanya tadi bahwa sudah terlihat nih, datanya benar nih, dimensinya benar nih, tipikal datanya juga benar nih, baru kalian bisa melakukan analisis lebih lanjut. Contoh paling sederhana kita bahas penyajian data dulu. Penyajian pertama kita menggunakan bar plot sesuai dengan namanya, berarti plotnya itu dalam bentuk batang seperti ini. Nah, kita cek, tadi kan kita bedakan penjualannya berdasarkan dua kategori tuh, berdasarkan dua jenis, yaitu produk A dan produk B. Berarti ada dua produk, ini saya bedakan warnanya biru sama merah. Untuk masing-masing bulan sudah ada keterangan produk A berapa, produk B berapa, dan seterusnya. Di sini sumbu X-nya menyatakan bulan penjualan,
Kemudian di sumbu Y-nya menyatakan jumlah produk yang terjual pada bulan tertentu itu. Nah, kemudian kita juga bisa di sini ada penjualan produk A dan B-nya. Kalau kalian lihat di atas tadi kan kita pindah-pindah nih. Ini ada legendanya, ada legendanya saya tempatkan di kanan atas, ternyata overlap dengan salah satu bar plotnya, itu agak annoying kan, agak mengganggu. Jadinya detailnya kan nggak begitu terlihat nih jadinya berapa. Nah, kita bisa memindah legenda itu di luar plot sehingga tidak overlap, sehingga tidak numpuk dengan plot yang sedang kita buat. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi ini tadi sehingga legendanya berada di luar plot. Oke. Nah, kalau di sini misalkan kalian melihat tampilannya tadi kurang pas, atau legendanya mau ditampilkan di dekatnya plot nih, kalau yang atas tadi di luar tidak terlihat, maka jaraknya kalian bisa geser-geser nih menggunakan menu inset ini. Nah, jadi di sini negatif 0,25 sama 0. Nanti legenda A dan B-nya akan terlihat nih di sebelah kanannya, digeser lebih kiri atau ke kanan. Nah, kalian bisa otak-atik di situ. Kemudian di sini bisa juga kalau kalian ingin menempatkan legenda berada di bawah plot. Nah, kita bisa menggunakan fungsi insert seperti tadi, kita menggeser sedikit ke bawah. Cuman kalau ini ternyata masih overlap seperti ini, tampilannya kurang pas, nah berarti kita harus memperluas margin yang berada di bawah nih, sehingga legendanya nanti tidak overlap dengan grafik yang kita miliki. Berarti setelah kita iya penasaran. Nah, setelah kita ngeplot seperti itu tadi, legendanya kita otak-atik agar tidak overlap dengan grafiknya tuh. Berarti kita harus memperlebar jarak antara bar plotnya dengan legendanya, iya kan? Sehingga nanti tidak overlap. Berarti silakan ini diotak-atik jaraknya seperti apa dan seterusnya. Nanti akan saya share filenya ini, bisa kalian praktekkan sendiri di rumah untuk ngecek, untuk explore kalau digeser-geser nanti seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa juga menggunakan fungsi layout tuh untuk membagi layar plotnya. Nah, seperti ini sudah cukup bagus ya. Karena ini sekarang legendanya juga tidak overlap, tetapi jaraknya masih terlalu jauh. Nah, nanti kalian bisa explore agar ini jaraknya semakin dekat gimana tuh biar tampilannya bagus. Selanjutnya setelah bar plot, kita juga ada namanya line plot untuk mengetahui trennya biar terlihat nih. Tadi ada di produk A dan juga produk B. Kalau kalian lihat produk A, ternyata dari beberapa bulan selalu fluktuatif nih, ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Kalau dari sini kalian bisa langsung melihat bahwa penurunan tertinggi itu terjadi pada bulan kelima, dari bulan Mei ke bulan ke-6. Itu turunnya gratis ya, dari awal yang puncak penjualan di bulan Mei, kemudian turun menjadi sangat kecil di bulan Juni. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk analisis kenapa pada bulan-bulan itu penjualan produk tertentu menurun. Nah, bisa jadi misalkan bulan-bulan Mei sama Juni itu kan sudah masuk summer ya, atau musim panas atau kemarau. Nah, bisa jadi produknya ini mungkin produk tentang jas hujan atau payung, atau produk minuman dingin, es krim, atau bukan ya, bukan minuman dingin berarti kalau musim panas. Minuman panas misalkan, atau produk-produk yang bisa menyimpan air dalam kondisi panas karena musim panas, berarti mereka kan maunya produk-produk yang dingin nih, yang seger-seger nih. Nah, akhirnya penjualannya bisa menurun drastis, atau mungkin ada alasan lainnya. Jadi salah satu fungsi dari plot ini tadi, kalian bisa lihat trennya tuh, mana ketika maksimal, mana ketika minimum. Sehingga tergantung apakah kalian nanti akan pakai bar plot atau akan menggunakan line plot seperti ini untuk melihat tren penjualan ataupun tren transaksi yang lain. Nah, di sini tadi kan kalian sudah ada beberapa data yang sudah dipraktekkan. Nah, ini merupakan salah satu cara lain jika kalian ingin menampilkan data. Di sini tadi saya buat data salesnya adalah data frame seperti ini, buat data baru seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur setiap marginnya agar legendanya itu berada di luar plot, tetapi tidak terpotong, berarti masih berada di dalam frame. Kemudian bisa juga menambahkan garis B, yaitu untuk plot yang lain,
Sehingga kita bisa compare antara produk A dengan produk B dengan data yang baru ini tadi. Kalau kita lihat itu produk A, produk B, ada merah dan seterusnya, nanti bisa di-compare mana terjadi pelonjakan hasil penjualan, mana terjadi penurunan dan seterusnya. Nah, sekarang dari data set e-commerce tadi, coba kita plot dalam bentuk yang lain. Di sini menggunakan bar plot, tetapi karena kategorinya lumayan banyak, ada elektronik, ada fashion, ada gaming, sama home, berarti kita harus membedakan beberapa warnanya tuh, agar kita bisa membaca dengan tepat distribusi dari harga produk e-commerce 4 produk tadi itu penyebarannya seperti apa sih gitu. Biar kita bisa compare antara satu dengan yang lain, kira-kira produk penjualan tertinggi di mana gitu. Ini misalkan harga barang yang rentangnya sekitar ini dari 2 juta hingga 3 juta itu ternyata banyak juga nih yang terjual, ada sekitar 12,5, ini tergantung satuannya ya, mungkin puluhan atau ratusan begitu. Dan juga bisa di-compare langsung ketika produknya itu berada di harga katakanlah ini 2 jutaan, ternyata tetap produk elektronik itu penjualannya tertinggi dibanding produk yang lain. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan itu tadi. Kalian juga bisa explore nanti plot yang terbaiknya seperti apa begitu. Dan bisa juga kalian menggunakan scatter plot. Namanya aja scatter, berarti nanti plotnya berupa titik-titik yang tersebar. Nah, ini kalau kalian bandingkan dengan bar plot tadi, pasti kan lebih sulit nih untuk melihat komparasi antara rating versus harga produk tadi dari kategori elektronik, fashion, gaming, sama home. Nah, ini melihatnya lebih sulit lagi nih kalau kita mau melihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bawah untuk compare secara langsung, karena scatter plotnya ini tersebar sehingga agak sulit untuk membandingkan antara rating pertama itu barang apa saja, terus harganya berapa saja, lumayan sulit kalau seperti ini. Sehingga kalian harus pinter-pinter bagaimana caranya memilih plot mana yang paling bagus untuk memvisualisasikan data yang kalian miliki. Oke. Ini juga kalau kita lihat ini nggak make sense, jadi datanya tidak terlihat sama sekali. Berarti pemilihan kita untuk plot harga saham menggunakan line plot ini juga nggak masuk akal, berarti karena mungkin pemilihan skalanya yang kurang tepat, atau mungkin ada outlier yang belum kalian hapus, belum kalian atasin sehingga terjadi masalah seperti itu. Nah, itu perlu dianalisis lebih lanjut biar nanti tahu nih permasalahannya di mana, kenapa ketika saya plotnya jadi tidak masuk akal seperti itu gitu. Nah, ternyata setelah saya perbaikin plotnya tadi, ya, di sini sudah saya perbaikin skalanya sehingga harga plotnya ini saya nyatakan sebagai diagram garis, tetapi skalanya sudah saya perbaikin. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, ternyata dari Januari sampai Maret fluktuasi harga sahamnya seperti ini nih. Naik, turun, kemudian naik terus, tapi kadang turun. Walaupun turun dia masih cukup stabil, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tetapi harganya selalu semakin tinggi ya dibanding periode sebelumnya, walaupun ada penurunan di beberapa titik. Oke. Setelah itu juga ada volume versus harga. Kalau kita pakai scatter plot seperti ini juga akan tetap sulit untuk melihatnya. Kemudian kalian bisa menggunakan ide lain, misalkan menggunakan heat map, nanti produknya apa, di bulan apa saja, sehingga kalian bisa compare seperti heat map penjualan ini tadi. Jadi kita punya warna merah berarti menunjukkan produknya itu semakin banyak terjual. Jadi kalau kalian lihat di sini berarti produk B yang paling tinggi, yang paling rendah adalah produk yang berwarna biru tua ini. Nah, di situ ada penjualan produk C ketika bulan Januari. Jadi bacanya gitu ya, baris dengan kolom. Sambil dilihat warnanya, degradasi dari biru tua itu paling rendah sampai merah tua itu yang paling tinggi. Jadi dibaca, kalau kita lihat di sini berarti penjualan produk paling tinggi itu terjadi pada produk B di bulan April ini yang warna merah. Gitu ya. Jadi memang tergantung sesuai kebutuhan kapan kalian menggunakan bar plot, kemudian kapan menggunakan line plot, kapan menggunakan scatter plot, kemudian kapan menggunakan heat map atau korelasi heat map juga seperti ini, mana yang lebih mudah untuk dipahamin dan lebih representatif data kalian. Oke, ini beberapa contoh yang lain, pie chart dan seterusnya. Kalian sudah familiar dengan pie chart.
Biasanya kalau pie chart itu digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk persentase atau mungkin dalam bentuk sudut karena satu lingkaran itu kan 360 derajat. Kalau persentase berarti 100, nanti tinggal dibagi dengan banyaknya data yang ingin direpresentasikan, yang ingin divisualisasikan. Oke, ini juga ada metode pembayaran tadi tetapi menggunakan donat. Kalau bedanya tadi ini adalah dalam bentuk pie chart, ini kan penuh ya, seperti pie. Tapi kalau ini berbentuk donat maka tengahnya bolong itu. Atau bisa juga gabungan. Kalian pakai heat map kalau merasa ternyata perlu informasi lainnya agar kalian tahu kalau berdasarkan ranking ini atau mau compare berapa persentasenya dari masing-masing produk tadi bisa juga kalian pakai heat map sekaligus pakai pie chart. Oke. Sekarang nah tadi di atas tadi salesnya tadi apa aja tadi kolomnya ya? Undefined column berarti ada kolomnya tadi yang tidak pas di bagian sales mana tadi? Bagian sales ada bulan, ada sales A, sales B, ada ads A sama ads B. Bener sih ya. Eh, Oke. Kalau kalian amati nama kolomnya tadi dibandingkan dengan yang ini apa kira-kira? Yang salah di mana? Ada yang bisa nebak nggak? Tahu nggak di sini salahnya apa? Coba ada yang tahu? Kolomnya nggak dipilih. Apanya? Kolom Kolomnya? Kolom mana yang nggak ini? Koma bukan, Pak. Koma yang mana? Yang C, yang ada apa sih Sales? yang ada itu tanda, aduh nggak tahu lagi namanya. Mana? Kurung Yang itu. ini, kurung siku maksudnya. Ah, ah, itu ada Tanda koma. Nah, eh, sebelah sini kan nggak ada koma. oh, maksudmu komanya dihilangkan gitu. Enggak ya? Ayo Apa? kenapa? Kalau baca cara bacanya itu gimana tuh? Kalau dari cara bacanya, coba kita cek kalau dari kolom eh dari call names dari fungsi tadi sudah tersimpan belum? Sales sudah tersimpan kan? Oh, ini harus. Oh, tadi saya mendefinisikan ada sales lagi berarti. Jadi kalau sebelum koma ini sebenarnya adalah perintah untuk mengakses semua baris ya. Kalau cuman ada kosong kemudian koma. Jadi itu untuk baris keberapa sih yang mau kita tampilkan gitu. Jadi kalau tidak ada keterangan berarti itu semua baris nanti akan kita munculkan. Baru kolom mana aja yang ingin kita tampilkan gitu. Jadi secara struktur ini sebenarnya benar sebelum koma memang ada. Ini untuk akses baris. Yang setelahnya untuk akses kolom. Ternyata kalau setelah saya cek nama-nama kolom di sales itu adalah bulan, bulan num, sales A sama sales B. Nah, berarti ini tadi karena saya ada penamaan variabel lain yang menggunakan nama sales sepertinya. Makanya dia jadinya overlap, ya kan? Maka dianggap lo nggak ada tuh nama-nama kolom itu gitu. Padahal kalau kita cek yang awal, tadi kan ada ya. Berarti saya mendefinisikan ada lagi sales yang lain. Lah ini. Iya kan? Karena ada ini nih yang sudah saya running, ternyata namanya sales juga. Makanya itu tadi tidak berhasil. Jadi ada penamaan variabel ganda. Makanya mesinnya jadi pusing nih yang kamu maksud yang mana gitu. Coba kita running yang sales ini. Oke, kita sudah punya. Kemudian kita running yang baru. Mana tadi? Nah,
Sekarang sudah tahu ya permasalahannya apa? Kenapa kok tadi nggak bisa, terus sekarang bisa? Tahu ya? Karena tadi ternyata ketika saya running sales, ternyata saya mendefinisikan ada lagi nih variabel yang bernama sales dengan kolom yang berbeda. Dengan nama-nama kolomnya adalah ini. Ya nggak tadi? Tetapi yang saya pakai ini, makanya jadinya error. Nah, sekarang kalau kita cek lagi nama kolomnya, ya, pasti nanti berbeda hasilnya. Nah, sekarang hasilnya jadi berbeda kan? Karena yang saya running sudah benar sales yang awal. Nah, makanya ini sekarang berhasil nih running gitu. Oke, berarti itu datanya kita skalakan. Setelah kalian skalakan, sales A awalnya itu sales B seperti data yang atas tadi, kemudian kita skalakan seperti ini. Kalau kalian ingin tahu fungsi skalanya ini seperti apa, kalian bisa ngecek di sebelah kanan. Jadi nanti akan ada keterangan ketika kalian tuliskan tanda tanya, terus nama fungsi akan ada keterangan nih. Maksudnya scale tadi fungsinya apa ya? Berarti adalah fungsi umum yang digunakan untuk metode center atau scaling kolom dari matriks yang bernilai numerik. Nah, nanti hasilnya yaitu ini kalian bisa baca nilai logika atau nilai vektor bernilai numerik dengan panjangnya sama dengan banyaknya kolom yang kita miliki. Berarti benar ya. Ini kolomnya ada 6 itu tadi. Kemudian nanti kita skalakan datanya dengan penskalaannya seperti ini. Detailnya silakan dibaca. Oh, apa sih maksud fungsi scale tadi? Pendataannya seperti apa? Nah, keterangannya ada di sini detailnya. Thread yang di bawah. Jadi setiap kalian ada fungsi yang nggak tahu maknanya apa, tinggal ketik tanda tanya, kemudian scale nanti keterangannya muncul. Nah, transformasi data yang lain itu ada log transformation. Sekarang, nah ini kembali lagi nih. Salesnya saya pakai bulan num. Wah, ini harus diganti namanya nih berarti. Saya ganti dulu yang kedua. Yang kedua jangan sales. Coba mana tadi? Mana yang sales tadi ya? Loh, mana? Nah, ini. Makanya jadi error pula nih. Misalkan saya beli nama sales 2. Semuanya diganti itu. Kemudian kita running. Nah, ini sudah data sales yang kedua ya yang saya perbaikin. Jadi kalau misalkan kalian ngetik nama variabelnya, kalian bisa ketik beberapa huruf, kemudian klik tombol tab, nanti nama-nama yang cocok akan muncul di situ. Ini adalah plot menggunakan log transformation, berarti namanya aja log transformation. Di sini kan menggunakan fungsi log, kalian bisa tanya lagi di sini tadi menggunakan log nanti seperti apa. Misalkan yang diminta adalah log. Nah, nanti kalian bisa mencari infonya, ini masih loading. Di sebelah kanan seperti tadi ya, fungsi logaritma itu untuk apa. Nah, logaritma biasanya itu sangat penting kalau kalian memiliki data bernilai tinggi sehingga perlu kalian skalakan menggunakan logaritma. Contoh, nilai log 10, kalau basisnya 10 itu kan 1. Nilai log 100, kalau basisnya 10 kan jadinya 2. Nah, selisihnya kan dikit tuh. Ya, yang awalnya tadi kalau nilai asli adalah 10 dan 100, selisihnya 90. Kalau kita plot kan selisihnya jadi tinggi banget tuh. Tetapi setelah kita menggunakan transformasi logaritma, yang nilai 10 menjadi 1, yang nilai 100 menjadi 2. Nah, selisihnya kan menjadi kecil. Sehingga nanti ketika kita plot, tampilannya akan lebih bagus. Nah, di sini ada Z-score. Jadi Z-score itu mengubah dari distribusi normal menjadi normal baku. Jadi kalau dari distribusi normal itu kan nilai rata-ratanya bisa bebas tuh.
berapa aja. Tapi kalau normal baku itu kan rata-ratanya diubah menjadi normal baku berarti rata-ratanya diubah menjadi 0, minnya 0, standar deviasinya 1. Sehingga dia berubah menjadi distribusi normal baku yang biasa kita sebut dengan Z-score untuk nilainya. Kemudian kalau kalian mau ngeplot ini tadi apa fungsinya sales, bulan numerik, terus sama hmm, tadi sudah saya ganti ya. Eh, Kalau tidak teliti mesti gitu. Jadi nanti kalau kalian ngerjakan tugas nggak teliti penamaannya berubah akhirnya jadi berubah-berubah nih. Ini dari tadi awal datanya adalah sales bulan 6 sudah bener ya. Xlimnya ZA ZB betul. Xlabnya bulan ya Z score. X dan Y panjangnya tidak sama. Wah, ini harus ngerunning lagi dari atas nih. Nanti coba dicek ya, nanti saya share ke kalian. Coba dicek ini nanti penamaannya yang salah tadi dari sales. Berarti harus ngerunning lagi dari fungsi yang di atas, nanti coba dicek. Nah, ini transformasi square root atau transformasi akar kuadrat, ya seperti namanya aja akar kuadrat. Berarti akar dari 3, akar dari 5, akar dari 12, dan seterusnya nanti hasilnya ini. Ini memang sesuai kebutuhannya, mana transformasi yang paling pas kalian gunakan, apakah transformasi logaritma atau square root ataupun yang asli. Ini contoh data asli setelah kalian menggunakan transformasi square root seperti hasilnya seperti yang kanan ini. Atau mungkin menggunakan akar pangkat 3 juga, berarti akar pangkat 3 dari 0, akar pangkat 3 dari 2000 dan seterusnya hasilnya seperti ini. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ini ada transformasi menggunakan normalisasi data, yaitu teknik yang kita sebut dengan min-max scaling. Jadi penskalaan menggunakan selisih nilai minimum sama nilai maksimal. Jadi rumusnya adalah nilai dari masing-masing nilai ini kalian kurangi dengan nilai minimumnya dibagi selisih antara nilai maksimum dan minimum. Nanti akan diperoleh skala standar dari 0 sampai 1. Jadi nilai terendahnya menjadi 0, nilai maksimalnya menjadi 1. Gitu ya. Di situ juga ada rank transformation, berarti datanya itu kalian berikan ranking. Kalau di sini dari 3, 7 sampai 100, berarti ranking terendahnya apa? Berarti data terkecil yaitu 3 ranking 1. Ranking kedua yaitu data kedua adalah 5 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu transformasi yang jarang banget dipakai yaitu transformasi box Cox. Kalau kalian lihat ini ada detailnya juga lumayan ribet karena kalian harus belajar dulu tentang probabilitas. Jadi di teori probabilitas nanti kalian harus belajar tentang teori log likelihood. Kemudian nanti nilai lambda itu apa baru kalian memahami ini. Tapi biasanya ini di ujian juga nggak akan keluar. Ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Yang penting kalian nanti transformasi logaritma yang transformasi data yang standar tadi aja yang coba dipelajarin gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya di web selanjutnya nanti akan belajar tentang regresi linear berganda dan lain-lain. Itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Hari ini kita cukup membahas tentang visualisasi data sama transformasi. Untuk materinya cukup itu. Nanti kalau diperlukan ini bisa saya share. Nanti jika perlu bisa saya share lewat e-learning. Nanti tinggal informasikan saya saja kalau memang butuh codingnya ini untuk buat latihan. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait yang hari ini atau terkait tugas yang sedang kalian kerjakan. Siapa tahu ada mengalami kendala boleh ditanyakan. Ada nggak kira-kira kendalanya apa gitu? Ada nggak?
Aman? Belum ada yang ditanyakan? Buat saya sih aman. Untuk sejauh ini aman, Pak. Oke, nanti kalau ada kendala ngerjakan tugas, nggak usah sungkan-sungkan, langsung dikirimkan lewat e-learning ya. Misalkan, Pak ini apa bener ini, Pak ini begini kok, apa-apa gitu ya. Eman, karena nanti nilai kalian ditentukan dari nilai tugas sama ujian akhir. Jangan sampai nilai tugasnya dapat kurang ya. Kalau bisa dimaksimalkan dapat 100. Jangan lupa ada video, boleh di link YouTube atau tidak, diikutkan di file PDF-nya, linknya, sebagai bukti bahwa kalian memang ngerjakan sendiri untuk tugasnya itu. Jadi nanti kalau ada nilai yang misalkan kurang, biasanya saya kasih kesempatan untuk revisi, tapi ada deadline-nya juga, tapi jangan sampai terlewat deadline yang sudah ditentukan. Begitu ya, karena tidak ada pertanyaan, berarti hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan web selanjutnya. Nanti jika ada kendala apapun bisa ditanyakan di e-learning, bisa kita diskusikan di sana. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Pak, Oke, bentar mau nanya. iya. Untuk tugas satu itu belum dinilai ya, Pak? Belum, memang belum saya nilai. Minggu ini Oh, insya Allah, baik. mungkin besok atau lusa insya Allah selesai sih. Mm-mm. Baik, Pak. Nanti Terima setelah kasih. saya nilai, kalau merasa nilainya ada yang kurang, nanti boleh menghubungin ya, Pak. Ada nggak revisi atau apa gitu. Gitu ya. Biasanya sih saya kasih kesempatan revisi sih. Oke? Baik, Pak. Oke. Ya, good luck semuanya. Selamat malam. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.